Selamat datang kembali di Computex 2026 dan kali ini gue mau ajak kalian untuk keliling booth-nya MSI dan lihat-lihat semua produk yang ada di Computex 2026 ini untuk MSI ada apa aja. Let's go! Di section ini adalah section monitor ya. Jadi semua sampai belakang itu adalah monitor semua. Yang di sebelah gue ini persis, ini adalah MAG 271 KPD7. Ini monitor sebetulnya punya spesifikasi dengan panel IPS. Resolusinya itu 5K 75Hz tapi dia punya dual mode ultra. Dan untuk resolusi 2K-nya itu bisa tembus mencapai 300Hz. Lalu ada juga perbandingan antara monitor LCD dan juga monitor QD OLED ya. Untuk monitor OLED-nya ini adalah MAG OLED 271 KPX32. Di sini udah menggunakan panel QD OLED generasi keempat dengan resolusi 2560x1440. Refresh rate-nya 320 Hz ya. Tapi ada juga di bagian belakang sini yang resolusinya itu 4K, yaitu adalah MAG OLED 321 UPX18 yang ukurannya 32 inch. Dia panelnya juga QD OLED generasi keempat. Refresh rate-nya itu mencapai 180 Hz ya. Di sini udah menggunakan penta tandem untuk OLED-nya 5 layer dan dia udah support untuk G-Sync juga. Nah, ini ada perbandingan lagi antara kedua monitor, cuma ini bukan membandingkan antara LCD dan juga OLED, tapi membandingkan antara LCD dan juga mini LED. Nah, untuk mini LED-nya ini dia menggunakan monitor MPG 271 KRAW18 yang ukurannya sekitar 27 inch. Resolusinya itu 5K di 180 Hz, tapi dia punya dual mode di resolusi 2K 330 Hz. Lalu selanjutnya ada lagi MPG 322UR QD OLED X24. Nah, ini ukurannya 32 inch ya, sama menggunakan QD OLED. Jadi hampir rata-rata monitor OLED-nya MSI itu panelnya menggunakan QD OLED bukan WOLED. Dia punya resolusi 4K di 240 Hz ya. Tapi kayaknya nggak ada dual mode gitu untuk monitor yang satu ini. Jadi ya sekedar memang rata-rata untuk main game AAA aja. Nah, yang ada belakang ini kayaknya masih konsep, yaitu MPG OLED 322 URD X36. Yang konsep ini dia tuh berukuran 32 inch menggunakan panel QD OLED generasi kelima. Dia punya triple mode. Jadi resolusi 4K-nya bisa sampai 360 Hz, lalu resolusi 2K-nya ini tinggi sekali, bisa mencapai 520 Hz. Dan untuk resolusi Full HD-nya bisa mencapai 680 Hz. Lalu masih ada lagi nih monitor, banyak banget monitor yang diluncurkan sama MSI. Ada MPG 341 CQR, ya ini monitor QD OLED dan dia menggunakan panel QD OLED generasi kelima, tapi ini bedanya ultra wide ya. Resolusinya 3440x1440 dan refresh rate-nya di 360 Hz. Dan ini adalah monitor ultra wide yang paling mahal yang diluncurkan sama MSI. Ini adalah MEG-X, nama yang paling simpel dari semua line up monitor yang diluncurkan oleh MSI. Dia berukuran 34 inch menggunakan panel QD OLED generasi kelima. Resolusinya masih sama sebetulnya 3440x1440. Refresh rate-nya juga di 360 Hz. Tapi dia itu udah menggunakan penta tandem 5 layer, lalu juga banyak fitur-fitur AI-nya kayak AI care sensor. Habis itu ada AI crosshair dan lain sebagainya lah untuk monitor MEG-X ini. Sekarang kita masuk di section untuk komponen-komponen PC ya. Jadi ini di sebelah gua udah kelihatan ada motherboard. Ini adalah salah satu motherboard untuk overclocking sebetulnya, tepatnya untuk overclocking memori, yaitu adalah X870E UniFi X Max. Seperti yang kalian lihat, motherboard ini memiliki 2 slot SODIMM aja, yang berarti memang difokuskan untuk mengejar kecepatan memori dan juga timing dari memorinya. Lalu di sebelahnya ada motherboard yang sangat-sangat high-end ya, Z890 Godlike. Ini motherboard sebetulnya udah ada sih ya, jadi kayaknya ini nggak baru-baru banget. Kita lanjut ke yang paling baru nih, yaitu ada MEG AI 1600T PCIe 5. Ini adalah power supply high-end yang diluncurkan oleh MSI pada tahun ini ya. Dia berkapasitas 1600 watt tentunya, udah cybernetic A++ ya noise levelnya, menggunakan Japan kapasitor, fully modular, dan dia udah 80 plus titanium juga. Dan ukurannya itu untuk 1600 watt dia masih cukup compact karena ada di 190 x 150 x 86 mm. Lalu ada all-in-one water coolingnya yaitu MEG Core Liquid E15360 yang sekarang udah menggunakan layar panoramik. Ini bagian dalamnya untuk all-in-one water cooling yang tadi ya. Ini bagian radiatornya, ini bagian fan untuk 3-in-1-nya, ini bagian water pump dan juga layar panoramiknya. Lalu ini bagian
case luarnya. Kalau dipretelin bagian waterblocknya, bagian layarnya ya kurang lebih kayak begini. Lalu ada casing ini casing menurut gue mantep banget sih. MEG Maestro 900R, sultan banget kan kalau berdua pakai ini. Emas kayak begini, ini nggak tahu nih emas beneran apa bukan yang ada di sini. Ya gue udah sempet ngebahas ini di short video gue, kalian cek aja. Ini ada section cooling yang jauh lebih terjangkau lagi daripada seri-seri MEG kayak tadi yang memang buat sultan-sultan. Ini adalah Core Liquid A23360W. Ya meski dia nggak ada layar-layar aneh-aneh, tapi paling nggak ada indikator untuk temperatur CPU. Jadi masih ada lah gimmick tipis-tipis dan fan-nya juga belum 3-in-1 kayak tadi. Ada juga MAG A1000 PL5 PCI 5 white. Ya ini sebetulnya udah ada power supply-nya, cuman versi warna white aja. Kabelnya juga sekarang udah dibikin yang nggak cuma flat, tapi yang memang lebih gampang untuk ditekuk gitu. Lalu ada MAG B850M Mortar Max Wi-Fi. Ya ini dibikin versi warna putihnya aja sih, karena secara chipset juga bukan yang baru-baru banget. Lalu selanjutnya ada versi Carbon Max juga. Ya ini permajaan aja sebetulnya sih dari chipset B850. Nah kalau yang ini baru udah ada layarnya, tapi kecil. Ya itu adalah cooling dari MPG Core Liquid P22360. Kalau yang ini dia udah ada layarnya. Ini bisa diputar harusnya. Oh nggak bisa. Oh berarti kita tinggal atur aja orientasi layarnya itu lewat software. Ada juga air cooling nih. Gue lagi seneng sama air cooling kayak gini, dan ini masih tetap dikasih gimmick layar sama MSI di bagian atasnya. Ini adalah casing yang menarik menurut gue dari MSI. MPG Vixta 300R Airflow PZ. Kalau PZ berarti dia mendukung untuk motherboard yang colokannya itu ada di belakang ya. Kenapa? Nah ini nih. Ini yang selalu gue bilang, masalah kipas bawah dari dulu itu sebetulnya agak-agak setengah-setengah gimmick karena ya biasanya kalang-alang kabel atau sempit di bagian bawahnya nih di kaki-kakinya. Tapi diberikan lubang di sini sehingga angin betul-betul bisa masuk ke kipasnya. Casingnya compact sih, nggak terlalu yang gede-gede banget. Mungkin ditargetkan untuk ATX compact ataupun untuk micro ATX. Udah dikasih GPU holder bawaan juga. Semuanya ada dust filter, sampai depan juga ada, bagian bawah juga ada, dan fully mesh. Ya kecuali ini ya tempered glass. Lalu dipamerkan juga beberapa setup yang memang udah dibikin full set. Tadi kan komponen satu-satu tuh ya. Nah kalau dirakit antara MEG, MPG, MAG itu kayak gimana? MSI udah menyediakan setup-setupnya juga. Nah untuk yang MEG itu gue udah sempet bikin juga di short ya. Untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa cek sendiri di situ. Lalu untuk MPG di sini MSI membuat konsep seperti sebuah studio streaming dengan monitor yang sangat-sangat banyak. Lalu untuk yang bagian MAG itu dibikin set yang warna putih karena untuk komponen-komponen yang di refresh sama MSI itu juga kan kebanyakan komponen warna putih tadi kita lihat ya, walaupun chipsetnya masih chipset yang kemarin-kemarin juga. Jadi kurang lebih kalau full white ya seperti ini kira-kira. Sekarang kita masuk di section kartu grafis. Di bagian kartu grafis ini ya seperti yang kalian tahu ya, MSI juga udah posting sering, yaitu edisi kolaborasi dengan Freearen. Ini ada RTX 5070 Ti 16GB Freearen Edition. Mungkin kalian mendapatkan gimmick-gimmick dari boxnya, lalu kalian bahkan mendapatkan handuk. Ada juga nggak cuman kartu grafis yang collab sama Freearen, tapi ada juga keyboard, lalu mouse yang berkolaborasi dengan Freearen. Ada juga yang berkolaborasi dengan World of Warcraft. Mungkin di Indonesia pemainnya udah nggak sebanyak itu. Tapi untuk World of Warcraft di sini ada RTX 5070. Nah, ada juga yang berkolaborasi sama Star Wars Mandalorian. Untuk versi Mandalorian ini juga sebetulnya bedanya hanya di skin, tapi ada sedikit perbedaan sebetulnya nih. Kayak misalkan detail-detail kecil di sini, dan ini bertekstur, ya, ditempelin logo lagi. Jadi nggak cuma logo di bagian kipasnya, lalu di bagian belakangnya di sini ada logonya. Bahkan yang Freearen logonya itu masih logo MSI, tapi logo MSI juga, no, di sini diganti. Kalau yang Mandalorian, kalau yang Freearen tadi logonya masih logo MSI. Dan terakhir tentu jagoannya ya, yaitu Lightning Z. Lightning Z ini cuma ada RTX 5090 aja. Dia menggunakan water cooling, tapi lebih seringnya orang justru all-in-one water coolingnya ini dibuka karena biasanya Lightning Z ini dipakai oleh para profesional overclocker untuk mengejar world record. Makanya wajar kalau kartu grafis ini mendapatkan banyak award, karena memang udah memecahkan rekor dunia pada tahun 2026. Yang di sebelah gua ini RTX 5090 juga, tapi ini adalah next gen thermal solution yang ditawarkan oleh MSI.
yaitu adalah Gaming Trio Next Gen. Entah akan diterapkan pada RTX 5090 langsung dan habis itu langsung dijual, atau nunggu Nvidia ada GPU terbaru. Ini bukan DJX Spark sebetulnya, ini sebuah mini PC yang menggunakan RTX Spark. Karena perbedaannya antara DJX Spark dan juga RTX Spark itu ialah dari support untuk operating systemnya. Karena untuk RTX Spark itu mendukung untuk operating system Windows. Kita udah sampai di section peripheral. Ada mouse-nya bisa dibilang humble sih ini dari MSI, karena kayak nggak ada logonya sama sekali. Logonya kecil tuh, ngumpet di sini. Ini adalah MSI Forge GM340. Ya, mouse ini sangat-sangat ringan, ultra weight, 57 gram doang ini mouse. Dan karena dia itu mouse-nya polos, jadi yang dijual sama MSI itu ialah opsi warna. Karena banyak pilihan warna yang ditawarkan di seri mouse ini. Lalu ada juga headsetnya, yaitu Maestro 500. Dia juga menggunakan desain yang serupa kayak mouse Forge tadi. Karena ya dia polos-polos begitu aja, nggak kelihatan kalau ini adalah headset gaming wireless ya. Jadi kalau misalkan dipakai buat jalan-jalan atau ke airport gitu ya, jadi nggak kelihatan norak lah jatuhnya. Terus ada juga keyboard TKL lucu, ini berat banget. Ini berat berapa ya? Strike 700 wireless dengan beragam skin dan juga keycapsnya. Di bagian sini adalah section untuk productivity. Ada Promax 27TP. Apakah ini tandanya dia mendukung juga untuk ekosistem Apple ya, karena dia dikasih nama Promax. Dia menggunakan AMD Ryzen 7 255 prosesor ya. Ini adalah all-in-one PC jadinya. Untuk webcamnya juga itu udah pop up seperti ini. Ini udah fully adjustable, ada gantungan di sini. Dan ini touchscreen. Lalu di belakangnya ada Promax 80 yang ukurannya lebih kecil. Ini harusnya ukurannya kurang lebih mirip-mirip kayak PS5 lah ya. Dia pakai Core 9 270H prosesor, tapi nggak ada discrete GPU-nya ya, jadi cuma IGP aja. Kalau ini bukan all-in-one PC ya, ini monitornya. Promax 341 PXW 14G. Maka nama monitornya MSI itu panjang-panjang, kecuali MEGX tadi. Dan ada juga mini PC, yaitu QB NUC dari MSI. Yang warna putih ini adalah WCG dengan Core 7 prosesor, tapi udah menggunakan series 3. Ya, isinya sih sebetulnya bukan Panther Lake ya kalau Core 7 prosesor. Jadi yang menggunakan Panther Lake tuh yang ini nih, QB NUC AI Plus 3MG, karena dia udah menggunakan Core Ultra 9 prosesor series 3 alias sudah menggunakan Intel Panther Lake di dalam sini. Ternyata ya, seri Promax itu betulan memang bisa mendukung untuk Apple ecosystem, karena monitor Promax 271 UPX 12G ini aja, dia tuh ternyata punya M-Color Mode untuk MacBook compatibility. Lalu selanjutnya ada mini PC lagi, tapi ini dari AMD. Karena dia udah menggunakan Ryzen AI Max 300 series. Jadi buat yang membutuhkan integrated GPU super power, super kencang, membutuhkan VRAM yang besar untuk bikin agent AI kayak begini, ya ini bisa jadi solusi. Karena dia bisa menjalankan parameter hingga 96 billion, ya wajar punya VRAM yang bisa di-set hingga 96 GB ya, atau up to 128 GB untuk RAM-nya. Pada ulang tahun ke-40 MSI ini juga nggak cuma hadir dengan warna-warna emas seperti yang tadi udah kita lihat. Ada juga ternyata untuk yang pakai skin Dragon tadi kayak yang di laptop ya. Cuma ini bedanya di komponen-komponen PC-nya. Ini sebetulnya mirip-mirip sama Maestro 900 tadi sih. Beda dikit aja nih karena dia orientasi fan-nya itu yang berbeda. Atau ini diubah aja ya, memang modular gitu. Ini ada yang Draco Epic Edition, jadi beda di warnanya. Lalu ada beberapa motherboard juga dengan skin Draco-nya, yaitu MEG X870IS ya, tapi versi Draco. Dan ini udah ditandatanganin sama siapa? Kayaknya harusnya sama orang AMD deh. Lalu ada coolingnya juga. Nah ini coolingnya juga mirip-mirip, cuman ya bedanya pakai skin dari Draco-nya itu. Lalu untuk kartu grafisnya yang dikasih skin sama MSI itu adalah seri Supreme ternyata. Ya, RTX 5080 di sini yang dikasih skinnya. Dan kalau dilihat semuanya itu bertekstur. Lalu untuk monitornya pun bahkan ada ya. Ini monitornya itu pakai MEG X tapi yang Draco Epic. Ada tadi Titan X, power supply-nya juga ada yang versi Draco juga, keyboardnya juga ada, dan ini PC-nya sih yang lama sih. Bahkan sampai router ada skin Draco-nya, lengkap juga. Itu dia tadi semua rangkaian produk-produk dari MSI pada Computex 2026. Kira-kira
Apa yang menurut kalian menarik dari semua rangkaian yang ada di Computex 2026 ini untuk produknya MSI? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.